Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Reno Nurgasana Putra, serta teman saya, Bella Dwi Utami. Kami ingin mempresentasikan tentang analisis sistem beserta tugas dan tanggung jawab dan kedudukannya dalam sebuah organisasi, beserta siklus, teknik, dan metodologi pengembangan sistem, pemeriksaan sistem informasi manajemen. Analisis sistem. Dalam kamus manajemen lembaga PPM, analisis diterjemahkan sebagai analisis yang berarti penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Selanjutnya ialah pengertian analisis sistem secara luas menurut Laksamana Pertama TNI, yaitu Suwarno MSc, yang berarti suatu pendekatan sistematis untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan untuk memilih langkah tindakan dengan cara mengkaji seluruh persoalan, menemukan tujuan-tujuan dan alternatif-alternatif pencapaian tujuan-tujuan, dan membandingkan alternatif-alternatif dengan konsekuensinya dengan menggunakan kerangka yang baik yang sejauh mungkin bersifat analis serta memasukkan pertimbangan dan institusi para ahli dalam bidang substansi yang dikaji. Selanjutnya menurut Jogianto, yaitu analisis sistem adalah penguraian dari suatu informasi yang utuh dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat disusulkan perbaikan-perbaikannya. Selanjutnya ialah tugas analisis sistem. Analisis sistem bertugas untuk menganalisis sistem informasi yang telah ada, mengembangkannya, dan menyusun sistem baru pada subsistem yang bermasalah dengan bantuan komputer. Selanjutnya ialah tanggung jawab dari analisis sistem. Tanggung jawab dari analisis sistem tidak hanya pada pembuat program komputer saja, tetapi pada sistem keseluruhannya. Pengetahuan analisis sistem harus luas, tidak hanya pada teknologi komputer saja, tetapi juga pada bidang aplikasi yang ditangani. Selanjutnya adalah kedudukan dari analisis sistem. Dalam organisasi, analisis sistem bekerja pada divisi sistem informasi komputer yang berfungsi sebagai pusat pengembangan, pusat informasi, pusat database, dan juga pusat komputer. Seorang analis tidak hanya dapat bekerja di pusat informasi berbasis komputer saja. Dalam suatu perusahaan, ia juga dapat bekerja sebagai pembuat software pada perusahaan komputer atau bekerja sebagai seorang konsultan. Selanjutnya, materi tentang siklus, teknik, dan metode analisis sistem. Selanjutnya ada siklus pengembangan sistem. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah, yang kedua ada menentukan syarat-syarat informasi, yang ketiga ada menganalisis kebutuhan sistem perangkat, yang keempat ada merancang sistem, yang kelima ada mengembangkan dan mendokumentasikan. Untuk metode siklus hidup pengembangan sistem, menurut Raymond M. Szilard tahun 1995 merumuskan bahwa sistem SHPS terdiri atas 5 fase, yaitu yang pertama ada fase perencanaan, yang kedua ada fase analisis, yang ketiga ada fase desain, yang keempat ada fase implementasi, yang kelima ada fase penggunaan. Ada metode prototyping. Karakteristik metode prototyping yaitu satu, organisasi berisiko tinggi, yang kedua ada sistem yang inovatif, yang ketiga ada perilaku pemakai yang sukar ditebak. Untuk pengembangan metode prototyping terdiri atas 4. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan organisasi, yang kedua ada pengembangan prototipe,
Yang ketiga ada uji prototipe dan evaluasi. Yang keempat ada penggunaan prototipe. Selanjutnya ada metode pengembangan proses cepat. Pengembangan metode proses cepat ini biasanya menggunakan perangkat lunak yang disebut CAS atau Computer Aided Software Emergency, yaitu suatu jenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menggunakan sistem informasi manajemen dengan cepat. Yang selanjutnya ada materi tentang pemeriksaan teknologi informasi. Informasi sistem atau audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian infrastruktur teknologi secara menyeluruh. Jenis pemeriksaan sistem informasi manajemen meliputi yang pertama ada sistem dan aplikasi, yang kedua ada fasilitas pemrosesan aplikasi, yang ketiga ada pengembangan sistem, yang keempat ada arsitektur perusahaan dan manajemen, yang terakhir ada klien atau server komunikasi intranet dan ekstranet. Alasan dilakukannya pemeriksaan SIM menurut Ron Weber, Dekan Fakultas Teknologi Informasi Monash University, dalam salah satu bukunya yang berjudul Informasi, System Control and Audit pada tahun 2000 menyatakan beberapa alasan penting mengapa pemeriksaan sistem perlu dilakukan, antara lain yang pertama ada kerugian akibat kehilangan data, yang kedua ada kesalahan dalam pengambilan keputusan, yang ketiga ada resiko kebocoran data, yang keempat ada penyalahgunaan komputer, yang kelima ada kerugian akibat kesalahan proses perhitungan, yang terakhir ada tingginya nilai investasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Untuk manfaat pemeriksaan ada tiga. Yang pertama ada institusi dapat mengetahui apakah sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi akseptansi kriteria. Yang kedua ada mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. Yang terakhir ada mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.